Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat inspirasi rahimakumullah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di forum yang sama, yakni kajian bersama founder Masjid Inspirasi. Namun sebelumnya saya sampaikan sedikit tentang Masjid Inspirasi. Masjid Inspirasi adalah platform digital sosial e-commerce yang menyediakan produk-produk berkualitas, diantaranya elektronik, kemudian fashion, perabotan rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga kami siap support, terbuka untuk masyarakat umum yang ingin mendapatkan finansial secara mudah, dan juga khususnya untuk teman-teman disabilitas. Kami upayakan dengan cara yang paling sederhana agar teman-teman bisa berjualan online, dan juga sekaligus kami siap support untuk bimbingan. Baiklah, kita lanjutkan. Pada kali ini kami akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah, yakni khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang artinya sebaik-baik manusia, ya, di sini digariskan sebaik-baik manusia yaitu man tala umruhu, barang siapa yang dianugerahi oleh Allah umur yang panjang, ya, bahkan ada yang sampai 90 tahun masih sehat, dan dengan usia yang panjang itu ternyata mendorong seorang manusia ini untuk selalu meningkatkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqomah, ya, sampai akhir hayatnya. Makanya dia disebutkan sebaik-baik manusia. Dan tentunya hal ini berkesempatan bagi setiap mukmin. Saya sampaikan di sini mukmin. Kenapa bukan muslim? Karena keduanya ada perbedaannya, ya. Kalau muslim itu artinya dia memenuhi rukun Islam, arkanul Islam, diantaranya membaca 2 kalimat syahadat. Namun baru secara lahirnya, kalau ia ingin meningkatkan di level berikutnya, yakni menjadi orang-orang yang mukmin, yang beriman. Karena kenapa? Karena kalau orang yang beriman itu sudah sepenuhnya secara lahir dan batin. Kenapa? Karena iman itu diyakini dalam hati,
kemudian diucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Misal yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini tidak hanya kita hafal, kita ucapkan aja, kan, tetapi iman kepada Allah artinya mempercayai zat Allah, adanya zat Allah yang menguasai semua yang berada di dunia ini, baik itu yang zahir, yang kelihatan, maupun yang gaib, yang tidak kelihatan. Ini semuanya dalam kuasa Allah. Yang kita perlu latih ya, ma'iyatullah ya. Jadi pengawasan Allah itu benar-benar terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita merasa diawasi Allah, kita akan berhati-hati dalam bertindak. Kemudian misal iman kepada qadha dan qadar, pada takdir Allah. Nah, ini juga perlu pembuktian gitu loh. Kita tidak hanya meyakini ini takdir Allah, tapi kita bisa menerima, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu sudah Allah tetapkan semuanya. Kemudian kalau kita bisa menjaga perilaku kita, ucapan kita, baik hablum minallah dan hablum minan nas, ya, dengan usia yang kita dianugerahkan panjang tadi, ya, kita memang masuk khairunas tadi itu. Tapi kalau kita nggak bisa, nah ini yang perlu kita hati-hati. Kelanjutan hadis ini, wasyarun nas, seburuk-buruk manusia. Apa itu? Mampola umruhu wasa'a amaluhu. Jadi Allah anugerahkan umur panjang sebetulnya, bahkan sampai 100 tahun. Tapi ternyata bukannya membawa keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, tapi malah dihabiskan untuk bermaksiat. Artinya di bumi ini dia berpikirnya ya karena di dunianya sekali ya dipuas-puaskan gitu kan. Jadi kalau bisa semuanya bisa diraih, bisa dimiliki sampai segitunya. Di usia yang panjang itu ternyata malah bukannya membawa introspeksi untuk kebaikan, tapi dan parahnya tidak hanya dilakukan sendiri, bahkan dia mengajak orang lain, terkadang keluarganya. Namun yang kebanyakan itu walaupun dirinya buruk, biasanya dia tidak menginginkan anaknya seperti dirinya. Ya, ada yang seperti itu. Makanya mumpung masih ada kesempatan, Allah masih anugerahkan fasilitas di dunia ini yang mendukung untuk kita berbuat baik, untuk kita mendalami agama Islam ini. Makanya marilah kita perbaiki diri, kita niatkan kembali, dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan istiqomah dalam menjemput hidayah Allah, dalam memaksimalkan kebaikan yang Allah anugerahkan. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.